Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari kajian pada malam hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hadirin pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas kesungguhan dan keistiqomahan kita di dalam menuntut ilmu agama Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam mempelajari dan memahami ilmu dan memberikan kekuatan kepada kita di dalam mengamalkan. Dengan demikian harapan kita semua tentu saja lebih optimal dan serius di dalam menata masa depan keumatan kita dan siap untuk menjadikan kita sebagai generasi muda, khususnya dalam hal ini mahasiswa Imamta, sebagai agen perubahan untuk menuju kepada kesolehan tauhid dan kesolehan sosial. Hadirin dan pemirsa yang saya hormati, salah satu masalah krusial, problem umat Islam, terutama pada generasi mudanya, yaitu semakin kaburnya, semakin tidak jelasnya identitas dan jati diri keislamannya. Di saat teknologi berkembang dengan pesat, terutama teknologi informasi yang mampu menembus pada batas-batas ruang. Tidak sedikit umat Islam menjadi terombang-ambing dengan arus hedonisme, yaitu suatu pemahaman yang cara pandangnya itu berdasarkan pada hawa nafsu semata. Mengejar kesenangan dengan menginjak-injak nilai-nilai agama. Lebih mengerikan lagi, umat Islam banyak yang kecanduan dengan gaya hidup permisif, yaitu suatu pola hidup atau gaya hidup yang serba boleh, serba bebas, sehingga tidak ada istilah tabu, tidak ada istilah malu, pekewuh, dan lain sebagainya. Gaya hidup yang seperti itulah yang menjadikan akar permasalahan umat Islam, terutama kepada generasi penerus, yang terancam kehilangan idealismenya. Kita lihat perkembangan akhir-akhir ini. Banyak terjadi dekadensi moral, penurunan moral. Dan itu tidak hanya lisan, tetapi dibarengi dengan data-data. Ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara generasi muda, bahwa untuk berpikir bagaimana caranya mengatasi, menyelesaikan problem masalah yang ada saat ini, terutama pada generasi muda. Saya pernah baca-baca dan menemukan suatu data yang cukup
menakjubkan. Berdasar dari sumber Kepala Badan Narkotika Nasional, Bapak Heruwinarko, terjadi pengguna narkoba pada tahun 2020 ini mencapai 3,6 juta, angka yang cukup fantastis, yang perlu kita renungkan bersama-sama. Angka yang cukup luar biasa, 3,6 juta. Itu kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Rata-rata, berarti tiap 100 penduduk, itu satu di antaranya, kalau tidak itu mengkonsumsi, ya mungkin malah agen. Ini kan sangat membahayakan. Dan data tersebut dilengkapi bahwa kematian karena narkoba ini tercatat di dalam data mencapai 50 orang tiap harinya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan teroris malah lebih dahsyat ini. Kalau dengan corona nggak tahu, belum saya bandingkan. Tetapi yang penting, yang jelas, pada akhir 2020 ini angka itu menembus sampai 50 orang kematian per hari dari narkoba. Ini data ini saya sampaikan pada saudara-saudara mahasiswa dan pemuda MTA untuk bisa dicerna, dengan dipikir, direnung, kemudian nanti kita bisa mengambil solusi bagaimana ikut membantu pemerintah supaya bisa menekan jadi lebih kecil. Juga saya sodorkan data-data yang juga cukup membuat kita itu ya pusing dan deg-degan. Sebagai contoh, di akhir tahun 2020 ini, berdasarkan sumber dari Biro Penerangan Humas Polri, ada 4.244 kasus yang berkenaan dengan kriminalitas pada minggu ke-23. Nah, pada minggu ke-24 ini sudah ada kenaikan menjadi 38,45%, sehingga total mencapai 5.877 kasus kriminalitas. Dan itu 75% adalah generasi muda juga. Ini saya sodorkan kepada sampean, kepada saudara-saudara, untuk kita itu berpikir lebih serius lagi. Juga bersumber dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Jumlah PSK atau PSK, pekerja seks komersial, pada tahun 2020 ini yang tercatat di dalam 168 lokalisasi yang ada di Indonesia itu 40.000. Untuk pencengangan kan ini 40.000. Itu yang terdaftar, yang dibina di dalam lokalisasi yang tersebar 168. Padahal yang tidak terdaftar justru makan luwih banyak. Belum lagi dengan kemajuan teknologi yang PSK dengan online. Ya kan? Ini juga ini cukup memprihatinkan. Belum kasus-kasus yang lain, termasuk kasus korupsi. Ya. Ada 155 tersangka pada akhir tahun 2019. Ini sumbernya dari ITW.
Dan ada kasus lagi praktek aborsi yang mencapai tembus 1,5 juta. Ini menurut keterangan dari WHO. Ini saya sodorkan, memang saya sengaja saya sodorkan pada saudara-saudara. Ini sebagai PR kita bersama. Sebagai PR kita bersama, minimal kita sendiri, lingkungan kita sendiri. Ini jangan sampai kita itu terjebak dalam arus seperti itu. Nah, kalau ini kita bandingkan terbalik dengan kisah Muhammad Al-Fatih, satu contoh. Ini perbandingan yang baik. Perbandingan kebalikan. Muhammad Al-Fatih itu pada usia 14 tahun, dia itu sudah hafid. Dia sudah hafal Quran. Dan dia sudah menguasai 6 bahasa dunia. Bayangkan. Bahasa Arab, Latin, Yunani, bahasa Turki, bahasa Serbia, bahasa Persia, dan Ibrani. Karena dia memang sejak kecil di samping dididik ayahnya, juga dididik oleh seorang guru. Sehingga faktor pendidikan ini sangat menentukan. Kemudian di usia 21 tahun, karena pendidikan orang tua dan pendidikan tadi, dia sudah mampu menggantikan ayahnya sebagai kepala negara di Turki Utsmani, 21 tahun. Dan dia juga ahli strategi, rajin ibadah, dan memiliki visi ke depan yang jauh lebih bagus, yaitu tentang kejayaan Islam. Nah, berkat prestasi beliau, Muhammad Al-Fatih akhirnya diberi kemenangan oleh Allah dalam menaklukkan Konstantinopel. Anda bayangkan, selama 750 tahun benteng Konstantinopel belum bisa ditembus oleh lawan. 750 tahun. Sejak Bani Umayyah juga melakukan penyerangan, gagal. Bani Abbasiyah melakukan penyerangan. Saat Muhammad Al-Fatih yang memiliki visi ke depan, militan, dan sebagainya itu mampu mengalahkan. Nah, rahasianya apa? Karena Muhammad Al-Fatih ini memiliki strategi, memiliki semangat yang luar biasa. Jadi tidak hanya biasa, tapi luar biasa. Anda bayangkan. Tembok benteng yang berkali-kali digempur, kemudian dibangun lagi sehingga selama 1 bulan tidak bisa tembus. Akhirnya melakukan pendekatan dengan pasukan-pasukannya untuk melakukan sholat, untuk melakukan sholat tahajud, melakukan puasa. Akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah. Kapal-kapal yang jumlahnya banyak sekali, sekitar 70 itu ditarik ke bukit. Sehingga turun ke selat, baru mencari sisi-sisi kelemahan benteng. Ini suatu hal yang luar biasa. Dalam waktu 1 malam, bisa menarik 70 kapal, naik bukit, tarik. Kalau tidak ada usaha yang luar biasa, ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Kita bandingkan dengan tadi, sebagian besar generasi kita mengalami degradasi moral. Karena memang tidak ada pendidikan agama sejak lebih-lebih masa-masa seperti panjenengan-panjenengan itu miskin dalam hal kajian agama. Sehingga apa yang terjadi, mereka terseret dalam arus-arus yang tidak baik, yang bertentangan dengan syariat. Kebalikannya seperti Muhammad Al-Fatih tadi, dengan pendidikan yang baik sejak kecil, motivasi yang kuat dari orang tua, mengundang guru ngaji dan sebagainya, sehingga waktu muda dia memiliki visi yang luar biasa, akhirnya bisa mencetak suatu prestasi ibadah yang luar biasa. Nah ini, saudara-saudara,
sebagai umat Islam, khususnya generasi muda, mestinya harus memiliki keterpanggilan sebagai generasi muda agar kita itu bisa mengembalikan identitas keislaman kita. Agar kita tidak terombang-ambing oleh arus budaya sekuler. Budaya sekuler ini budaya yang memisahkan antara nilai-nilai agama dengan budaya masyarakat. Dan supaya kita tidak dirusak pikiran-pikiran kita sehingga mempengaruhi rusaknya jiwa kita. Untuk itu perlu kiranya saya sampaikan di sini beberapa hal yang perlu catat dan sebagai pedoman bagi generasi muda, khususnya mahasiswa Imamta, untuk melakukan perubahan-perubahan ke depan. Yang pertama, saudara-saudara harus memiliki visi yang jelas. Mahasiswa pemuda Islam harus jelas jati dirinya. Kita sebagai generasi muda harus memiliki sikap yang tegas. Jika kita itu bersikap bagaimana, kemudian kita itu sebagai apa, ini harus jelas. Sehingga tujuan hidup kita dan cita-cita kita untuk menjadikan masa depan itu lebih bagus, itu insya Allah akan tercapai. Nah, sebagai pemuda Islam tentu tidak akan lepas dari visi dasar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Visi kita begitu. Jadi kita itu sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Kemudian kita bersikap bagaimana? Nah, tentu saja kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah pokoknya hanya itu. Serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus jelas. Visi ke depan kita harus jelas. Bahwa kita itu sebagai hamba Allah memiliki tujuan pokok yaitu beribadah kepada Allah. Jelas. Sehingga semua aktivitas yang ada pada diri kita itu kita sumbangkan. Kita kontribusikan kepada terbentuknya prestasi ibadah. Dalam rangka meningkatkan syiar Islam dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Quran surat Az-Zariyat ayat 56, semoga yang bawa Al-Quran dibuka, ini nanti ada gambaran jelas bahwa visi kita itu sebenarnya apa. Itu ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bisa dibantu? Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itu visi kita jelas itu terbuat di dalam surat itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma dan tidaklah. Khalaqtu aku menciptakan jin wal insan, jin dan manusia. Ila kecuali liya'budun. Agar mereka beribadah kepada. Jadi ini harus jelas sekali di dalam diri kita. Bahwa tujuan kita hidup ini tidak lain dan tidak bukan adalah kita itu beribadah kepada Allah. Ini. Sementara untuk memperjuangkan cita-cita atau gagasan yang bagus tersebut, kita harus berusaha keras. Harus berusaha luar biasa. Seperti apa yang dicontohkan Muhammad Al-Fatih tadi.
Kalau hanya usahanya biasa-biasa saja ya tidak bisa menembus menjatuhkan Konstantinopel. Karena usahanya yang memang luar biasa. Yang mungkin orang pada waktu itu aneh. Akhirnya Allah memberikan kemenangan. Jadi kita dalam mencapai tujuan itu harus melakukan usaha yang keras dan luar biasa. Sebagaimana telah ditekankan juga di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang artinya saya bacakan. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan dari mereka sendiri. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Jadi ini kita sudah ditekankan oleh Allah bahwa kalau kita itu ingin meraih suatu cita-cita, ini harus melakukan usaha. Tanpa kita itu berusaha, Allah tidak akan memberikan pertolongan. Maka kita harus berusaha dulu. Berusaha dan itu semaksimal mungkin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara harus memiliki kepedulian terhadap sesama. Pantang bagi seorang muslim, khususnya pemuda Islam, untuk bersikap apatis. Yaitu suatu sikap yang acuh, tak acuh, atau cuek. Di mana seseorang tidak tanggap terhadap aspek emosional orang lain. Tidak tanggap terhadap aspek sosial orang lain. Tidak tanggap aspek kehidupan fisik orang lain. Nah, kalau seorang pemuda memiliki jiwa seperti itu, wah ini jangan-jangan akan menjadi sampah masyarakat kalau seperti itu. Maka yang kedua, kita harus memiliki sikap yang tanggap, peduli terhadap sesama. Perlu diketahui bahwa sikap apatis yang saya sebutkan di atas tadi, itu pada tataran puncaknya, merupakan bentuk penyakit jiwa. Ini perlu panjenengan. Jadi sikap apatis kita itu acuh, tidak peduli terhadap orang lain. Ini pada tingkatan puncaknya, ini sudah masuk kelas penyakit jiwa atau penyakit psikologi. Padahal harus disadari bahwa kita sebagai pemuda Islam adalah sebagai agen perubahan. Sebagai agen perubahan. Yang mana harus memiliki jiwa dan semangat untuk mengubah kondisi yang buruk menjadi kondisi yang lebih baik. Sehingga kita harus tanggap dengan kondisi emosional masyarakat. Bagaimana kondisi emosional masyarakat? Keinginan masyarakat, tabiat masyarakat. Kalau kita menemukan suatu kondisi emosional masyarakat kok inginnya kegiatan-kegiatan yang berbau syirik. Masyarakat kok keinginannya kegiatan-kegiatan yang poya-poya, yang bertentangan dengan agama. Ini kita harus memiliki jiwa yang tanggap, jangan cuek. Kita berusaha dengan segala cara untuk mengurangi paling tidak, syukur bisa membasmi, mengurangi
keinginan-keinginan masyarakat itu dialihkan. Supaya keinginan-keinginan itu terwujud dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, yang sesuai dengan kaidah agama. Nah, tanpa kepedulian panjenengan, nah ini keinginan-keinginan emosional masyarakat itu malah semakin berkembang. Kalau nggak ada orang-orang generasi muda Islam yang tanggap, gitu. Ini penting sekali. Jadi panjenengan disekolahkan sebagai mahasiswa atau mungkin yang sudah lulus, itu setelah memiliki ilmu mestinya harus kita tebarkan. Sehingga dengan ilmu itu bisa merubah keinginan emosional masyarakat yang tadinya poya-poya, yang tadinya senang-senang saja, yang tadinya kegiatan-kegiatan berbau sirik dan sebagainya, kita rubah pelan-pelan. Jangan cuek, hanya ngurusi pribadi dok, ngurusi gawean urung oleh misalnya. Kadang-kadang kita terjebak pada itu. Padahal kalau kita yakin, kalau sampean betul-betul menolong agama Allah, maksudnya ikut mensiarkan agama Allah, pasti Allah itu memberikan pertolongan kepada kita. Cuma masalah gawean, cuma masalah dunia kecil itu. Ini perlu ada kemantapan di dalam pribadi kita. Jadi sampean sebagai mahasiswa, sebagai pemuda. Kemudian kita harus tanggap juga kepada kondisi sosial masyarakat. Bagaimana kondisi sosial itu? Kalau tadi kondisi emosionalnya, sekarang kondisi sosialnya. Bagaimana? Apakah masih ada masyarakat yang terbelakang? Apakah masih ada dalam masyarakat itu terjadi masyarakat kelas strata? Sing sugih ra gelem bergaul karo sing melarat. Sehingga terbelah. Kumpulane haji-haji dewe, kumpulane buruh-buruh dewe, kumpulan petani dewe, tidak ada saling komunikasi, sehingga tidak ada transformasi ilmu di dalam hal ini. Ini sebagai tugas panjenengan untuk tanggap supaya kelas-kelas sosial yang ada itu kita minimalisir. Lebih masyarakat yang masih terbelakang tugas. Juga kita juga peka terhadap kehidupan fisik masyarakat. Masyarakat kita itu bagaimana? Apakah isi oke sing kelaparan? Apakah masih banyak pengangguran? Apakah masih banyak hal-hal yang lain yang intinya secara fisik dia itu belum terpenuhi? Ini kita harus tanggap juga. Jika saudara-saudara generasi muda, kalau bapak-bapaknya senior panjenengan misalkan tiap 17 Agustus ada paket sembako, ini mestinya sampai jangan hanya diem, ya. Harus tampil ke depan. Janganlah aku mahasiswa ya gengsi ngeterke beras. Jangan. Justru panjenengan itu sebagai agen perubahan. Nanti yang meneruskan bapak-bapak itu panjenengan itu. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah dirintis oleh bapak-bapak itu, panjenengan ikut berlatih ke situ. Ya, ada paket sembako, kemudian pembagian zakat, ada kurban. Itu aja tak bagian resik-resik welah. Jangan ya. Sesuai dengan bidangnya masing-masing, keahliannya masing-masing. Gitu. Harus tampil di situ. Nah, ini berarti sampai sudah berlatih untuk bisa mengatasi ya secara fisik kondisi masyarakat. Sehingga nanti kalau sudah dewasa tidak tangguh. Hal ini sudah ditekankan sebenarnya oleh Rasulullah. Untuk kita itu peduli terhadap lingkungan itu loh, sudah ditekankan. Di dalam hadis riwayat Muslim, saya sampaikan di sini, sesungguhnya Allah akan menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Nah, ini harus kita pahami betul-betul. Jadi kalau dibalik Allah tidak akan menolong kamu, saudara-saudara itu tidak akan menolong kamu. Kalau kamu tidak ada upaya menolong kepada orang lain, maka dahulukan menolong. Nah, menolong tidak harus dengan materi, dengan ego vertikal, konsep pemikiran, pemecahan masalah itu menolong tenaga dan sebagainya. Itu menolong, kamu harus menolong dulu kepada orang lain. Itu kebenaran. Nah, dikatakan
membela agama Allah itu maksudnya yaitu membela kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini perlu panjenengan pahami. Jadi sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong orang lain. Yang ketiga, panjenengan harus memiliki jiwa bekerja sama di dalam kebaikan. Ini harus ditanamkan, jiwa kerjasama dalam kebaikan. Nah, di dalam rangka mengubah kondisi, terutama kondisi-kondisi yang saya terangkan di atas tadi, ini ternyata perlu bahu-membahu. Bersama-sama, ora dewe-dewe. Bahu-membahu dan bersama-sama di dalam memperjuangkan kebaikan. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kelihatannya proyek seperti ini ya. Saya lihat tadi dari prosesnya. Coba dipikir wong siji, trasido ini. Ya kan? Ternyata sulit. Dan memang sulit. Tentang IT ya memang sulit. Maka harus belajar. Ora gur teori prakteknya ya seperti ini. Sehingga sampai molor beberapa jam, ya enggak masalah. Nek kami sing tua-tua maklum mau ora iso IT. Bisa. Di Indonesia ya memang belajar itu memang ya sulit. Kalau sudah praktek, nek gur nerangke gampang. Ternyata praktek, ternyata sulit. Maklum. Sehingga ini perlu dipahami juga para pemirsa dan pendengar yang mungkin mengakses dari link ini. Ya mohon maaf, ini saya mewakili dari generasi muda mahasiswa. Akhirnya ada gangguan teknis sedikit, sehingga akhirnya molor. Gak apa-apa. Penting bisa di-setel ulang kan. Ini sebagai bukti ya, nggak usah jauh-jauh. Ini kerja bersama-sama. Kayak koyong ini. Saya kerja diri. Maka sampan sebagai mahasiswa pemuda itu kesempatan paling hebat, paling bagus. Ya. Ragat diragati wong tua jian, ya. Berkon sinau karo termasuk sinau nenggon organisasi. Di Imamta itu bagus sekali. Melaksanakan organisasi. Engko iso fokus malah. Imamta betul-betul ditekuni. Itu ada kesempatan berlatih kepemimpinan, ada berlatih menyelesaikan permasalahan, itu belajar orang berkutu buku. Setelah payu saya itu. Anda harus memiliki watak, mental, kreativitas, skill dan sebagainya. Itu layak dijual nanti. Wis ora usah golek digoleki sampean. Nek gur nanti terjasa wis di sini. Skill. Nah, isone sampai itu memiliki kualitas yang tinggi, ya harus berjamaah, harus berkumpul, berorganisasi, buat program, kemudian nanti ada permasalahan. Sunatullah, ya, sunatullah. Jadi permasalahan itu jangan dihindari, harus dihadapi, diselesaikan. Setiap rampung permasalahan berarti derajatmu naik. Ya, ilmunya seperti itu. Ilmu ragu mau contoh, tapi permasalahan itu ilmu. Kalau panjenengan bisa mengatasi, dipikir bersama-sama, derajatmu naik. Sesuai janji Allah. Orang yang berilmu derajatnya naik. Jika dibanding orang yang berilmu, ketoke mahasiswa lulus, ning ora duwe keterampilan lainnya, berkutu buku tok ning masyarakat lingak-lingu. Bingung arep apa aku? Arep ado gelar ora payu. Ya kan? Ini diperhatikan betul-betul. Kesempatan Anda untuk belajar di organisasi. Nanti kan ada masalah banyak. Masalah ini ya oke, sampai do meringet ya. Kurang do maem. Ya itu banyak hikmahnya. Ya. Nah, Allah SWT telah menekankan di dalam ini ya, kebersamaan ini. Telah menekankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2. Tolong dibantu. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airillah
شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Wa taqullaha innallaha sadidul iqab. Wa atawanu dan tolong menolonglah kalian. Coba perhatikan. Dan tolong menolonglah kalian. Alal biri dalam kebaikan wa taqwa dan takwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awuna dan jangan kalian tolong menolong alal ismi wal udwan. Dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wa taqullaha innallaha sadidul iqab. Dan bertakwalah kalian pada Allah, sungguh Allah sangat keras siksanya. Jelas sekali kan? Ya, jelas sekali. Jadi kalau kamu ingin menggapai sesuatu kebaikan atau meningkatkan derajat panjenengan semua ini harus melakukan kerjasama dan tolong menolong. Tolong menolong. Tetapi dalam hal yang baik. Karena tolong menolong itu ada dua kelompok. Tolong menolong dalam kebaikan dan tolong menolong dalam kerusakan. Kita lihat di dalam masyarakat banyak tolong menolong yang dalam kemusyrikan, mungkin kejahatan dan sebagainya. Nah, kita dalam barisan tolong menolong dalam kebaikan. Memang sunatullah dunia itu seperti itu. Ada yang baik, ada yang buruk. Gur karek sampean milih di. Nek milih sing apik ya bekerja sama dengan orang baik-baik itu untuk menghadapi konsep-konsep pemikiran orang jahat. Begitu. Dunia hanya seperti itu. Nah, sehingga yang kamu bicarakan ya konsep-konsep pemikiran orang jahat itu piye dipelajari, kemudian bagaimana caranya supaya dia tidak ada kan begitu. Karena mereka-mereka yang mempelajari konsep pemikiranmu. Begitu. Piye wong apik-apik iki? Carane supaya apik. Maka dari itu Anda harus tolong menolong kerjasama. Ini tegas sekali di Allah tanya yaitu surat Al-Maidah ayat di bagian akhir. Nah, sikap bekerja Sama dalam tujuan kebaikan merupakan kunci. Bahwa bekerja sama dalam dan kebaikan itu adalah kunci mewujudkan atau bangun keberhasilan hidup baik di dunia maupun di akhirat. jadi untuk mencapai kita itu hidup di akhirat sejahtera, surga itu juga sangat berpengaruh kita itu bekerja sama. Dalam bekerja sama itu, dalam bekerja sama dengan jamaah itu, kan ada saling melengkapi, ya? Ada saling tegur. Karena pribadi kita itu masing-masing pasti memiliki keistimewaan, tetapi di situ juga ada kelemahan. Maka perlu adanya saling bekerja. Ini. Ayat ini menekankan pada umat Islam bahwa sesuatu yang baik apabila dikerjakan secara bersama, baik itu dengan metode tradisi
atau mungkin metode yang sudah modern, sekarang modern pakai HP, bisa saja rapat pakai HP kan sekarang. Ya, gitu. Bisa konsultasi pakai HP, nek demben urung, ra iso. Maka bisa dengan tradisi, bisa dengan modern, tapi bisa kerjasama. Ngilikke saiki bisa dengan HP, ngandani bisa dengan HP. Itu kita gunakan. Jangan sampai HP itu hanya dikebaki dengan memori-memori yang membahayakan. Nih. Jadi bisa dengan tradisi, caranya itu dengan modern juga. Nah, semua itu akan berdampak lebih besar hasilnya. Dampaknya akan lebih besar hasilnya. Jika dibanding dengan sendiri-sendiri. Dan akan memiliki pengaruh yang luas. Akan memiliki pengaruh luas. Misalkan tradisi itu kita ngomong seperti sing dengarkan durung 8 misalkan ya, atau gede-gede mau selawe karena Covid. Tetapi dengan alat yang canggih, ya alat canggih, di samping orang 10 mendengarkan, nanti di setel ulang mungkin bisa ratusan. Dampak dari teknologi dan kerjasama. Nah, seperti itu. Jika pengaruhnya itu, wah sangat luar biasa. Maka di dunia ini kalau kita amati memang perang pengaruh, saudara-saudara. Pengaruh. HP itu sebagai pintunya. Karek kamu itu buka eokendi lah, itu pengaruhnya masuk kepada kamu ya oke yang mana? Yang buka itu sing elek-elek ya berarti kamu dipengaruhi oleh berita-berita jelek. Tapi kalau kamu bukanya berita-berita bagus, mendidik, ya kamu akan baik. Nah, tergantung panjenengan. Nah, di samping itu, ayat ini juga menegaskan bahwa sikap tolong-menolong itu merupakan pondasi di dalam membangun kebersamaan. Pondasinya ya tolong-menolong itu. Dalam membangun kekeluargaan, dalam membangun kerukunan umat yang lebih besar. Itu pondasinya tolong-menolong tadi. Kalau nggak ada semangat tolong-menolong, nggak mungkin akan bisa membangun jamaah yang lebih besar. Karena tolong-menolong mencerminkan segala karakter. Tolong-menolong itu sudah mencerminkan segala karakter atau perilaku yang saling memberi. Jadi tolong-menolong itu sudah ada di situ karakter saling memberi. Kemudian ada karakter saling melengkapi. Ya, ada karakter saling menguatkan. Nah ini, saling menguatkan. Sehingga beban berat apapun, mungkin kalau adanya tolong-menolong di dalam kebersamaan ini akan bisa selesai. Ini dipikir dia mumet mungkin sampai depresi. Tapi kalau sharing kepada teman-temannya, kepada rekan-rekannya nanti bisa terselesaikan. Dan kalau ada masalah apapun, seberat apapun, insya Allah ketemu solusinya. Nah, tolong-menolong dalam kebaikan itu dapat juga mewujudkan terciptanya kedamaian. Menolong itu dapat juga mewujudkan terciptanya suatu kedamaian bagi umat manusia. Sehingga sikap ini merupakan kunci sebenarnya. Sikap ini merupakan kunci hidup tentrem. Ini tolong-menolong. Tentrem. Sehingga kita dimanapun dan kapanpun, kalau kita itu memiliki sikap ini dan mampu menerapkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bisa tentram. Kenapa tidak tentram? Karena tolong-menolong semakin hilang. Itu ngerayah kan begitu, begal dan sebagainya. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan, bahkan menekankan supaya kita itu terbiasa hidup saling bekerja sama dalam hal kebaikan. Dan saya harapkan imamta, generasi muda, ini harus tampil menjadi pelopor perdamaian. Nah, sehubungan dengan itu, Rasulullah juga bersabda bahwa seorang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan. Satu sama lain saling menguatkan. Jangan saling gembosi dalam suatu jamaah, dalam suatu organisasi. Kalau nggak ada yang cocok, ya perlu adanya sharing, tabayun. Ya.
Jangan langsung gembosi, itu nggak jadi nanti. Akan rusak. Maka Allah akan mencabut rahmatnya di situ. Maka sesama mukmin itu bagaikan satu bangunan. Jadi antara satu dengan lainnya itu saling menguatkan. Seperti batu, pasir, air. Jangan mentang-mentang batu lah butuh air. Ya? Jangan mentang-mentang air lah butuh pasir. Kan gitu. Nah kita itu mempunyai profesi, mempunyai spesialis sendiri-sendiri, keahlian sendiri-sendiri. Nah dalam suatu jamaah ini saling melengkapi. Iki sing ahli iki, himpun menjadi kekuatan besar. Nah ini rahasia. Nah dari hadis tersebut ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kaum muslimin bagaikan tubuh manusia sempurna atau bangunan yang kokoh. Segala kekuatan yang ada padanya, semakin menambah kokohnya bangunan atau tubuh itu. Semakin banyak jamaah kita, gak keahliannya macam-macam, itu sebenarnya semakin mengokohkan organisasi atau jamaah itu. Selama kita itu kompak, konsisten. Yang kedua, kaum muslimin satu sama lain itu saling memelihara. Ini, satu sama lain saling memelihara. Kira-kira neng kos-kosan delalai kok duite sing ngirimi wong tuane burung teko ya. Ini saling memelihara aja sampai keluwen ya. Wis mesake piye carane urunan. Nek siji ra kuat ya urunan. Nggo ngangkat ki sik. Karena pada suatu saat nanti sampai juga di bawah seperti roda berjalan, kadang di atas. Saling memelihara, saling menjaga, saling menguatkan, saling mendukung, sehingga tercipta ikatan sosial di dalam jamaah itu solid. Solid. Kemudian yang ketiga, semua bagian bangunan atau kaum muslimin secara bersama-sama memelihara semua aset kebaikan yang dimiliki. Aset, kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan, sudah melalui musyawarah, ini disepakati, ditaati bersama. Jangan pas rapat, meneng wae, bareng wis rampung, gitu. Nah, ini ya konsekuen ini ya. Jadi harus bersama-sama memelihara aset kebaikan yang ada. Karena kesepakatan itu kebaikan dalam jamaah itu. Kemudian meninggalkan hal-hal yang merugikan aset tersebut. Maksudnya baik aset fisik maupun aset non-fisik. Non-fisik berupa tata nilai tadi yang sudah disepakati tadi. Fisiknya mungkin kalau kita memiliki inventaris dan sebagainya. Kemudian yang keempat, setiap bagian dari umat Islam itu berada pada posisi masing-masing. Jadi ojo meri, aku ra iso ngene, aku meri kae iso ngene. Enggak boleh, karena memang bagian yang ada di dalam suatu jamaah itu memang memiliki kebisaan sendiri-sendiri masing-masing. Nah, mereka harus bekerja sama sesuai dengan spesialnya tadi. Bekerja sama dengan spesialnya tadi, keahliannya tadi. Berkontribusi secara maksimal untuk mencari solusi dan problem tantangan, terutama tantangan zaman yang kita hadapi ini. Sesuai temanya kan, tantangan zaman ini memang berat, maka kita harus perlu solid di dalam jamaah. Nah, dengan kualitas umat Islam yang tinggi, khususnya Imam Ta dan generasi muda ini, kita dapat melakukan banyak hal dan mencapai banyak kesuksesan, insya Allah. Sehingga konspirasi yang selalu digalang oleh orang kafir, ya, konspirasi ini insya Allah akan bisa kita hadapi. Tapi kalau kita nggak solid, mudah dipecah belah, mudah diadu domba, maka konspirasi itu akan mengglobal kita, akan melilit kita sehingga kita ngerti mati garing, kan begitu. Maksudnya akidahnya kita tuh jadi lembek, kerjasama amburadul, sehingga mudah dijadikan boneka itu, kayak jangkrik itu. Gila ini pagi itu, jangan sampai. Nah ini memang ya sudah begitu sunatullah, ya, sunatullah seperti itu. Dan ini sudah ada gejala. Kalau nggak hati-hati,
Sampan hanya meneng wae, tidak kreatif, tidak banyak ide, tidak macam-macam dan sebagainya itu ya nanti akan menjadi sampah, hanya jadi buih, ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, begitu. Maka kita harus mempunyai pendirian, harus solid, supaya konspirasi dunia yang itu dikendalikan oleh orang kafir itu nanti bisa kita halau. Selama kita itu berprestasi. Ini berbiasa-biasa wae, wah. Ora iso kaya Muhammad apa itu. Kemudian selanjutnya yang perlu panjenengan pegang yaitu kita harus memiliki semangat belajar yang tinggi. Semangat belajar yang tinggi. Ora gur biasa. Wala piye wis karo nyambut gawe yo. Belajar yo santai wae. Enggak begitu. Belajarnya harus tenanan. Waktu belajar, waktu kerja kan begitu. Karena itu saling melengkapi. Nah, umat Islam khususnya generasi muda dan mahasiswa harus senantiasa menjadi pembelajar, candu belajar gitu loh. Candu betul belajar itu. Banyak baca, banyak membaca situasi, baca buku, membaca apa keahlian orang lain itu membaca. Dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri sebagai pemuda, tentunya dengan bekal ilmu yang mumpuni, agar peran sebagai agen perubahan itu dapat terrealisasi. Jadi orang duwe ilmu yang tinggi, lebih lah merubah. Ya beracek wae kan, akhirnya melu mengikuti nenek moyang saja kan. Nah, itu. Maka harus betul-betul, karena panjenengan sebagai agen perubahan harus ilmunya harus bagus. Masa depan di tangan pemuda. Maka wajib bagi setiap pemuda muslim untuk mengkaji dan mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh. Sehingga mampu mengamalkan dalam kehidupan pribadi, ya, ditoto dulu kehidupan pribadi, kemudian kehidupan masyarakat, ada kepedulian tadi, kemudian syukur bagi dalam kehidupan negara, sampai mempunyai kontribusi dalam negara. Bukti dari RT, kecil, ya. Munggah neng lurah, munggah neng polo, camat, dan bisa saja jadi presiden. Ini kontribusinya. Dan itu strategi sekali untuk berdakwah. Ya, dakwah struktur itu. Hebat. Kalau panjenengan bisa, kenapa tidak? Mungkin di antara kita nanti ada yang jadi guru, jadi dosen, jadi pejabat apa, minimal RT lah. Manfaatkan. Ya. Posisi-posisi itu manfaatkan ya, untuk menegakkan. Nah, ilmu ini menjadi penuntun manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan ilmu manusia dapat membedakan ini yang mana yang benar dan mana yang salah dengan ilmu agama ini. Maka kalau panjenengan sambil lalu dalam belajar ini, dalam belajar agama ini, sehingga sampan memandang itu nggak jelas, ini bener apa salah, ini nggak jelas. Akhirnya bingung sampean. Ada itu harus betul-betul belajar agamanya. Ya jelas sekali. Kalau jelas kita nggak bingungan, ora gampang gumun, ora gampang stres, ora gampang mumet. Karena sudah punya pegangan ilmu tadi. Nah, sebagai dasar pijakan untuk menuntut ilmu, sebagai pijakannya, ini diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-A'laq, ya, surat Al-A'laq ya, ayat 1 sampai 5. Ya, tolong dibaca. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, lainnya juga memperhatikan. Ini sebagai dasar pijakan kita. Belajar. Quran surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Demi buah tin dan buah zaitun.
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintahnya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah, belajarlah. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sudah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia. Alladzi alama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Alamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Dari ayat ini sangat tegas, jelas, bahwa kita diperintahkan oleh Allah pertama kali untuk membaca, untuk belajar. Bukan mengamalkan, tapi belajar dulu. Bukan perintah sholat, puasa, zakat, atau haji, belum. Tetapi diperintahkan untuk belajar dulu. Ini menunjukkan bahwa sebelum kita beramal atau beribadah, kita wajib berilmu sehingga nanti tidak salah. Kalau beramal tidak salah. Hal ini supaya tidak salah dalam mengamalkan. Oleh karena itu, menuntut ilmu hukumnya wajib. Wajib bagi pribadi. Tidak ada alasan. Yaitu tidak belajar. Sampai tuwek ngerek-ngerek tetap belajar. Seperti saya ini wis umur piro. Meh tidak kurang sedikit. Yo semangat belajar, orang kalah nek harus sampean belajar. Ya ta? Lalu dulu ahli bengkong ora mudeng loh. Ya ta? Sak usia panjenengan itu. Akhirnya belajar. Ya, di MTA ini. Alhamdulillah efektif pelajarannya. Ya, titik-titik ya itu. Nah, ini sampai aja sampai kalah semangatnya, ya toh. Mestinya kamu harus iri pada yang tua-tua itu. Tua-tua itu belajar. Lah aku sing enom iki sehat, laku rono iki kuat. Malas. Jangan itu. Karena kuncinya itu supaya pengamalan panjenengan nanti enggak salah, belajar, belajar dan belajar. Oleh karena itu, untuk menuntut ilmu tadi sudah katakan itu wajib, ya, bagi muslim laki-laki maupun perempuan wajib. Dan perlu dipahami bahwa menuntut ilmu ternyata banyak keutamaannya. Menuntut ilmu itu banyak keutamaan. Ben pengen sampai. Guru wajib itu tapi banyak keutamaannya. Ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, saya bacakan artinya saja, mengingat aku ya. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, satu beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi gelem ra gelem sampean kuwi siji nek beriman, tenan imane, terus loro gelem sinau agama, otomatis derajatmu naik. Rasa digawe-gawe otomatis derajatmu nek tenanan. Nek dur leda-lede ya derajatnya ya leda-lede ki mau. Belajar aja pegan. Kemalesan. Juga di dalam hadis Nabi itu menerangkan barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, sapa wonge sing pengin donya kuwi penak, maka tuntutlah ilmu. Nek pengen donyamu penak, ya mesti dek kowe kudu belajar ilmu tentang keduniaan tadi. Arep pengen untuk duit, oke, ya ta ya kudu nek iso syukur ya latihan syukur, rasa gengsi-gengsinan mahasiswa dan syukur. Apa nyatane sedina misalnya tukang syukur kuwi entuk tidak begitu. 30 pala itu wis piro nek 10 ping 3.
otomatis ya, panjenengan nanti otomatis derajatnya akan dinaikkan oleh Allah. Nek imane tenan kuat, ora palsu, kemudian belajar ya tenan serius, insya Allah akan belajar. Dan tentang kehidupan kita tadi juga akan dipenuhi. Selanjutnya yang kelima, panjenengan harus berani menyampaikan kebenaran. Harus berani menyampaikan kebenaran. Karena pemuda adalah pribadi yang idealis. Pemuda, mahasiswa itu pribadi yang idealis, yang produktif, dan berani. Dari sinilah cara untuk menghilangkan setiap watak yang lembek. Watak lembek. Nah, nom, wataknya sikapnya lembek. Enggak, harus memiliki jiwa yang idealis, produktif, dan memang berani mencoba. Apa-apa. Nah, dari sini memang akan mengatasi sifat-sifat futur, lembek, patah semangat, dan sebagainya. Dengan demikian pemuda bisa lantang nanti dalam menyuarakan hal-hal yang memang itu bertentangan dengan agama. Dan tentu saja mampu mengesampingkan, ya. Dalam hal ini kita harus mampu mengesampingkan celaan. Pasti tiap panjenengan itu bicara baik, ngomong baik, itu pasti orang-orang yang di barisan jelek tadi tidak senang, kan begitu? Pasti akan mencemooh orang-orang yang menyuarakan kebaikan. Itu sudah sunnatullah. Maka nggak usah bingung kalau begitu. Memang seperti itu. Karena mereka tidak paham. Di dalam Al-Quran surat Al-A'la, ya toh, ayat 9 sampai 11, yang coba tolong juga dibaca surat Al-A'la, A'la ya, 9 sampai 11. Ini tentang kita memberikan peringatan. Kita ketemu 9, 11, 9 sampai 11. Quran surat Al-A'la surat ke-87 ayat 9 sampai 11. Ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong demi langit yang mengandung hujan. 9, 10. 9, 11. Ayat 9 sampai 11. Fadzakir in nafa'atiz. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Pada hari ditampakkan segala rahasia. Sayadzakkaru man yakhsha. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Coba yang lainnya coba. Ya. Ya, itu. Ya. Jadi fatakir inafa atadikro, oleh sebab itu berikanlah peringatan ini. Ya. Oleh karena itu berikanlah peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat bagi kamu. Kamu memberi peringatan kepada orang yang perlu diberi peringatan. Dengan ilmu. Itu bermanfaat bagi kamu. Dan bermanfaat bagi yang diberi peringatan. Gitu loh. Jadi ini
Ya, terus nggak ada alasan kita itu, wah, dakwah engko resikonya ngene, enggak. Kemudian dilanjutkan saya dakaru mayasa. Seorang yang takut pada Allah, orang beriman, akan mendapat pelajaran. Jadi kalau panjenengan itu ada kesadaran untuk memberikan peringatan, menebarkan ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan itu, sehingga akhirnya dia paham, kemudian sadar, kemudian mengikuti ilmu yang baik tadi, ini sampai sendiri akan mendapatkan pelajaran. Orang yang takut, termasuk orang yang menerima tadi, orang yang takut akan mendapatkan pelajaran. Hikmah. Kemudian dilanjutkan, wa yatajanabu al-aqsa. Dan orang yang kafir akan menjauhi. Nah, ini kondisi orang yang kafir, yang tidak taat tadi, justru akan menjauh. Nah, bagaimana sikap panjenengan kalau ada orang kafir, diberi peringatan atau ditebarkan ilmu malah menjauh? Ya enggak apa-apa, yang penting ilmu sudah kamu sampaikan. Mungkin orang itu tidak menerima, tapi generasi berikutnya bisa saja dengan ilmu tadi benar. Maka ayat tersebut mengandung beberapa makna yang perlu kita catat, bahwa yang pertama, kita diperintahkan Allah untuk memberi peringatan, teguran, sekiranya itu bermanfaat. Dari sini dapat diartikan bahwa salah satu adab di dalam menyampaikan ilmu, adalah menempatkan ilmu tersebut pada porsinya. Yakni, sampaikanlah ilmu itu kepada mereka yang dapat memanfaatkan ilmu tersebut. Jangan kita itu malas dalam menyampaikan ilmu. Kemudian, makna yang kedua, ketika peringatan itu berdampak pada hal-hal yang buruk, seperti tadi orang kafir justru menjauh atau mungkin bereaksi tidak baik, maka untuk sementara kamu tinggalkan. Tapi ilmu tetap disebarkan. Seperti yang katakan tadi, ilmu tetap disebarkan. Tetap kita sampaikan itu. Yang ketiga, salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah ketika seseorang menjadikan ayat ini sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban berdakwah. Lah piye tak tebar ke ilmu, tak perikati malah maneni, malah nutupi, aku wegah dakwah wae. Golek amane dhewe. Karena ayatnya ngono. Padahal mestinya harus kita tafsiri juga pada ayat yang lain, gitu loh. Ayat yang lain pada surat Az-Zariyat ayat 55 mengatakan begini, dan tetapkanlah memberi peringatan. Dan tetapkanlah memberi peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Belum tentu orang tuanya kafir. Anaknya kafir, belum tentu. Ya, bisa juga mungkin orang tuanya kafir, anaknya beriman. Karena ada ilmu tadi. Nah, gitu loh. Maka terus sampaikan. Tidak ada alasan dalam hal ini adalah menghentikan dakwah gara-gara reaksinya keras sekali kan begitu. Dengan demikian ilmu tetap ditebarkan, walau mungkin orang kafir menjauh atau menolak, tapi di situ suatu saat ilmu itu akan membawa manfaat bagi generasi setelah mereka. Ya. Untuk itu saya sarankan sudah saatnya pemuda khususnya Imam Ta segera ambil peran, Jangan sampai panjenengan itu sebagai sampah masyarakat. Sampah masyarakat ini setelah kuliah mulih malah ora guna. Di sapurono, sapurene. Enggak ada artinya, tidak memiliki kontribusi positif. Jangan sampai. Nanti setelah kuliah, banyak ilmu, praktek dan sebagainya, masyarakat harus segera ambil peran di situ. Harus begitu. Yang tadinya tidur, melek. Ya, ambil peran. Jangan sampai menjadi sampah masyarakat. Enek unen-unen atau ungkapan jane iki enek ning kok ora enek toh. Jadi keberadaan itu ada, orangnya gele-gele enek. Nek ora enek kontribusine toh. Jadi mahasiswa lho. Mahasiswa Islam lagi. Ngajine MTA lho. Nah, ini akan membawa pengaruh. MTA ngaji iki mestine pinter. Ya. Wah, masyarakat orang tampil, ya, karena adanya moh,
kon ngisi kultum, peti, wah lah iki piye? Latihan, segera ambil peran. Nah, saudara-saudara, mahasiswa MTA yang saya banggakan dan pemuda MTA yang saya banggakan, saudara ini adalah bisa dikatakan elit. Ya, khususnya mahasiswa. Elit karena apa? Hanya 31,5% ya, masyarakat yang mengenyam pendidikan sampai kuliah sekarang. Maka saya katakan elit. Sebagai apa? Yang mestinya sampean harus bisa mampu mengatasi masa depan Indonesia. Karena masa depan Indonesia adalah di tangan panjenengan. Yang tua-tua nanti tiba gilirannya kembali. Ya, kembali ke tanah. Sampan lahir dari tanah tadi ya toh, akhirnya bisa sebagai orang tua lagi. Terus nanti juga kembali lagi ke tanah. Mati lagi. Nah, dalam hal ini perubahan adalah suatu keniscayaan. Ini suatu keniscayaan, sunatullah. Maka saudara tidak mungkin mengelak dari perubahan itu. Nah, sikap yang paling masuk akal, yang logis, adalah dengan menyiapkan diri menghadapi masa depan. Harus menyiapkan diri. Tidak ada pilihan lain. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh putus asa. Tidak boleh ngelokro. Saudara hadapi masa depan dengan tegar. Masa depan membutuhkan manusia yang karakteristik berbeda dengan masa ini, lebih-lebih masa lalu. Sampai ini mestinya harus memiliki karakteristik yang berbeda. Ya lebih hebat jika dibanding ya saya seperti saya ini. Ya, seperti generasi yang lampau. Kita harus memiliki karakteristik yang lebih hebat. Masa depan tidak memberi tempat untuk mereka yang tidak pinter. Tidak memberi tempat pada mereka-mereka yang tidak pinter. Ula-ulu ora iso. Butuh pinter, cerdas. Dan pinter dalam beradaptasi, berkomunikasi, pinter. Karena itu, saudara harus menyiapkan diri menjadi pencari ilmu yang tangguh. Kembangkan kemampuan saudara sesuai dengan profesi atau keahliannya masing-masing. Masa depan tidak menoleransi respon yang lambat, lular-kelulur. Responnya lambat. Diterangin nih, apa? Mas, ora. Gatuk ini masa depan. Responnya harus cepat. Untuk itu saudara dituntut menjadi pengambil keputusan yang jitu. Wongi cekatan itu mengambil keputusannya cepat gitu loh. Orang kosek dinongkas, telat, suwen. Mengambil keputusan cepat karena dilatih. Orang telat mikirnya. Harus cepat mengambil keputusan. Cekatan, lincah. Untuk itu saudara harus banyak berlatih ini. Gelem latihan apa ora? Nek ora gelem ya dadi ula-ulu. Nek gelem latihan insyaallah bisa cepat mengambil suatu keputusan yang itu penting segera. Berlatih, mengasah diri untuk mencari solusi dari beragam masalah. Nah, latihannya di mana? Sampai mahasiswa yang elit tadi, ya di organisasi, di Imamta. Nah, jangan sampai bingung kegiatan di Imamta gergai program walas. Luar biasa. Keluar jadi orang yang bagus. Masa depan tidak menyisakan ruang ya, untuk mereka yang buta teknologi. Ya. Wong sing buta teknologi selain untuk ruang tuh, butuh belajar teknologi. Ora teknologi informasi itu ya penting. Pertanian ini perlu sentuhan teknologi. Dagang perlu sentuhan teknologi. Dagang saiki go ngejekne tradisi, konvensi, ora entuk det. Sekarang harus online. Enak istilah COD, enak istilah. Iki kudu ngerti sampean, belajar online. Nek go ngejekne tradisional wis kalah. Ya, jadi teknologi ora go informasi. Wikin mempelajari teknologi informasi wangel ram.
Ya, tetapi orang yang mempunyai bakat mudah. Begitu sebaliknya, sing ora bakat pertanian, teknologi pertanian ya ora mudeng. Maka spesialnya sendiri dan ditekuni sehingga terjadi saling memberikan nanti. Masa depan tidak untuk mereka yang berpikir sempit. Pikirannya sempit. Bermikir wetenge dhewe. Nah, sempit itu ya toh. Pikirannya jumut, desit, primitif. Ya. Dan berpikir lokal, hanya ngurusi sekup kecil. Karenanya saudara perlu menyiapkan diri menjadi warga negara yang mampu mengglobal dunia. Sanggup ra? Mengglobal. Jadi sampai ini sudah jadi sasaran global dunia. Karena global dunia dikuasai oleh orang-orang kafir. Itu loh. Nah, berarti sampai harus merebut teknologi sehingga mampu mengglobal dunia. Sehingga pengaruh Islam itu harus melilit di warga-warga seluruh dunia. Pengaruh Islam. Tata caranya, cara kerjanya, cara ngomongannya, macam-macam mengglobal. Nek saiki sampai ini jadi rebutan gitu. Global, dililit nanti. Tahu misalkan pohon benalu itu. Pengladian itu loh. Ya toh? Itu mencok ning nggon wit pete. Sing rono kuwi engko mesti godhonge suwe entek terus mati. Karena disedot benalu ki mang. Kalau enggak hati-hati, ya toh kalau hati-hati, Islam tinggal nama ya kayak gitu. Inti sarinya Islam itu disedot diguang. Sementara guru Islam tok mulai nek istilah Islam KTP, gitu. Islamik KTP ini Islamik salate ra. Coba ngaji, gitu. Nah, kalau Anda tidak merebut itu, Anda jadikan pengaruh itu. Jadikan sasaran orang-orang yang tidak jelas itu, pikiran sampean, tingkah laku sampean, sehingga sampean bisa diboloni mereka. Repot kan? Itu ya. Wah, ini loh, ini penting sekali, saudara-saudara. Ya. Jadi, bagaimana caranya supaya sampean ini bisa merebut pengaruh? Karena sementara kita dipengaruhi oleh orang-orang kafir melalui globalisasi tadi. Hanya dengan pemahaman Islam yang benar, yaitu Quran Sunnah, akan dapat membentuk kemuliaan akhlak, keluhuran budi, dan ketinggian watak. Dan inilah karakteristik ya, manusia yang tidak lapuk, yaitu akhlak, akal karimah. Wis ben wonge lapuk, tradisine lapuk, rapopo. Ning masalah akhlak karimah, masalah akidah, ini tidak boleh lapuk. Dan ini harus panjenengan pegang teguh-teguh. Maka dari itu, sepintar apapun, ya, saudara, sehebat apapun saudara, tetapi tanpa bingkai watak atau akhlak yang baik tadi, watak, karakter yang berkualitas tinggi, kehadiran saudara-saudara dimanapun itu tidak akan menjadi bagian dari solusi. Jadi kehadiran sampai nanti kalau akhlaknya itu bejat, tidak baik, di mana tempat tidak menjadikan solusi. Akan tetapi justru sebaliknya, yakni akan menjadi bagian dari masalah. Mahasiswa bermasalah. Nah, itu. Jadi jangan sampai lapuk. Masalah akhlak, tidak, keyakinan. Supaya kita tidak menjadi bagian dari masalah, tetapi kehadiran kita itu mampu menyelesaikan masalah. Bukan kehadiran. Tentu ini ya yang kamu inginkan seperti ini, kita semua menginginkan seperti ini. Nah, untuk itu mulai hari ini tanamkan tekad, semangat yang kuat, berlaku jujur, adil, dan siap meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek, tidak terpuji, dan kebiasaan-kebiasaan merugikan orang lain, membuat berita bohong, dan lain sebagainya. Dan kita harus mengedepankan syukur kita kepada Allah, karena kita sampai detik ini diberi kenikmatan yang luar biasa. Ini kita kedepankan. Sehingga menjadi mahasiswa, menjadi pemuda yang baik. Baik ilmunya, baik akidahnya, dan sebagainya. Semoga Allah SWT memudahkan saudara di dalam menuntut ilmu, berkarya,
dan berbudaya yang